Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Prof. Herman dan teman-teman semua. Di sini izinkan saya mempresentasikan buku berjudul Managing E-Learning Strategies by Badrul Khan, chapter 4 mengenai isu teknologi. Nah, dalam chapter ini membahas mengenai isu-isu di lingkungan e-learning yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adanya perencanaan infrastruktur, yang kedua ada perangkat keras, dan yang ketiga adanya perangkat lunak. Nah, perencanaan infrastruktur sendiri, ini didasarkan kepada kemampuan teknologi institusi untuk menyampaikan ataupun mengelola e-learning gitu. Maka dari itu ketika kita merancang suatu infrastruktur, e-learning gitu ya, maka kita harus bergantung kepada standar yang, sudah diterbitkan, komponen yang dapat digunakan kembali, kemudahan servis maupun pemeliharaan, sehingga ketika kita merancang infrastruktur yang stabil, berumur panjang dan tersedia, ini adalah suatu e-learning yang, diharapkan gitu. Jadi, pada intinya ketika kita merancang suatu, e-learning gitu ya, kita berharap nantinya e-learning ini dapat digunakan dalam jangka panjang, sehingga bermanfaat bagi, penggunanya. Nah, infrastruktur, e-learning yang baik menurut Butcher dan Kumar tahun 2000, yang pertama adalah dapat diskalakan. Dapat diskalakan di sini maksudnya adalah mampu menangani pertumbuhan dalam peningkatan jumlah pengguna dan variasi aplikasi yang, lebih banyak gitu. Selanjutnya yaitu berkelanjutan, di mana, kita berharap gitu ya nantinya e-learning ini dapat lentur gitu ya, dapat ketika ada suatu perubahan, maka dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut, sehingga dapat bertahan dengan perubahan, yang ada seiring berjalannya waktu. Yang ketiga dapat diandalkan dan yang terakhir adalah selalu tersedia, 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Nah, fokus e-learning sendiri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kemampuan teknologi dan teknis yang mendukung. Maksudnya ini adalah kita memberikan informasi-informasi terbaru ketika memang ada perubahan teknis dalam e-learning tersebut. Hal ini bermaksud ketika kita nantinya, memberikan informasi kepada pengguna gitu, sehingga nanti, ketika sudah ada perubahan, maka pengguna ini tidak mengalami kebingungan ketika memang ada suatu problem, sehingga ketika nantinya apabila ada, kendala, maka, user ini sudah tahu bagaimana sih cara mengatasi, hal tersebut gitu. Terus yang kedua adalah keterampilan yang dibutuhkan. Keterampilan yang dibutuhkan di sini adalah keterampilan, kemampuan literasi digital gitu. Kemampuan literasi digital ini, dibutuhkan untuk mendukung agar pengguna ini dapat berpartisipasi aktif dalam penggunaan e-learning. Dan yang ketiga adalah standar pedoman yang harus diikuti. Standar pedoman yang harus diikuti ini meliputi objek pembelajaran. Objek pembelajaran ini berisikan mengenai konten, pengetahuan, informasi yang nantinya akan dikelola dalam, e-learning itu tersebut. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan gitu ya mengenai objek pembelajaran? Yang pertama adalah supaya nantinya e-learning ini dapat digunakan secara jangka berkepanjangan dan dapat digunakan kembali gitu. Nah, dengan kita mengikuti standar yang telah ada gitu ya, maka, nantinya kita akan menghemat uang, waktu, dan juga tenaga agar, ketika nanti kita penyusunan tidak perlu, re rebuild gitu ya, nggak perlu kita buat lagi karena kita sudah mempertimbangkannya secara matang-matang gitu. Dan yang terakhir adanya kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang diterapkan ini kita bisa menentukan siapa saja sih yang berhak dan tidak berhak, terhadap akses tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh perangkat keras. Yang pertama adanya komputer, server, modem, perangkat jaringan, kamera, pemindai atau scanner, mikrofon atau mic gitu ya, dan perangkat penyimpanan seperti contohnya itu hard disk, flash disk, CD-ROM, dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh ya teman-teman, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah aplikasi yang bisa digunakan dalam suatu komputer gitu ya, atau laptop. Nah, contohnya seperti pengolah kata, itu contohnya seperti Word, pengolah angka seperti Excel, paket email, program presentasi seperti Microsoft PowerPoint, terus adanya editor grafis seperti Photoshop, CorelDRAW, dan masih banyak lagi. Aplikasi membaca untuk membuka PDF gitu ya, teman-teman. Terus adanya sistem manajemen pembelajaran, di mana, sistem manajemen pembelajaran ini adalah mengatur bagaimana proses pembelajaran tersebut, dan yang terakhir adanya sistem manajemen konten. Nah, sistem manajemen konten atau mohon maaf ini ada typo, harusnya LCMS ya, ini adalah bagaimana kita memanajemen suatu konten pembelajaran. Oke, selanjutnya di sini adalah, bagaimana sih jadinya
perbedaan fungsi dari LMS atau Learning Management System dan LCMS atau Learning Content Management System. LMS ini, berfungsi gitu ya untuk menjadwalkan dan mendaftarkan pelajar ke kursus online ataupun offline. Yang selanjutnya yaitu menyimpan data profil pembelajar, yang selanjutnya meluncurkan kursus e-learning, selanjutnya melacak, kemajuan pelajar melalui kursus. Lalu mengelola pembelajaran berbasis kelas, selanjutnya menyediakan administrator pembelajaran dengan kemampuan untuk mengelola sumber belajar termasuk laboratorium ataupun ruang kelas, selanjutnya mendukung kolaborasi pelajar, mengotomatiskan penggunaan peta kompetensi untuk menentukan pengembangan karir ataupun jalur kinerja, lalu pembuatan soal tes dan administrasi tes, pelaporan kinerja hasil belajar, dan yang terakhir adalah interkonektivitas dengan kelas virtual, learning content management system, dan aplikasi perusahaan. Lalu selanjutnya, fungsi dari LCMS atau Learning Content Management System yang pertama adalah migrasi dan pengelolaan konten, alat pembuatan konten, alat alur kerja untuk mengelola proses pengembangan konten, mempelajari repositori objek, mengatur konten yang dapat digunakan kembali, penggunaan kembali konten dan jalur pembelajaran individual adaptif berdasarkan objek pembelajaran, selanjutnya pembelajaran kolaboratif asinkron termasuk kelompok diskusi, selanjutnya untuk pengujian dan sertifikasi, selanjutnya untuk pelaporan hasil, selanjutnya untuk menyampaikan konten dalam berbagai format baik itu online, cetak, dan sebagainya, lalu menyediakan kontrol navigasi konten baik itu tampilan dan nuansanya, dan yang terakhir adalah interkonektivitas dengan kelas virtual dan learning management system dan aplikasi perusahaan. Singkatnya seperti ini, LMS itu adalah bagaimana kita memproduksikan, manajemen kelas gitu ya, manajemen kelasnya baik itu secara online ataupun secara offline. Sedangkan LCMS atau Learning Content Management System fokusnya terhadap bagaimana kita mengelola konten untuk dikelola dalam proses pembelajaran, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada model konseptual. Nah, model konseptual dari Omni yaitu adalah yang, memiliki Omni ini sendiri adalah perpaduan antara online dan juga offline gitu. Di sini ada beberapa konsep yaitu SCORM, W3C, Instructional Design, dan Diagnosis Checklist gitu. Di sini ada 4 konsep yang dijadikan satu untuk dijadikan model pengembangan. Nah, SCROM dan W3C sendiri adalah pedoman aksesibilitas konten web yang sesuai dengan alat pembuat, konten atau LMS yang memberikan dukungan ataupun desain instruksional yang nantinya dapat bermanfaat gitu. Sedangkan diagnosis checklist merupakan kerangka kinerja untuk memastikan, agar faktor-faktor yang dibutuhkan ketika kita mengembangkan e-learning ini tidak ada yang tertinggal. Jadi antara konsep SCORM, W3C, instructional design, dan diagnosis checklist ini merupakan satu kesatuan yang dikembangkan gitu ya nantinya untuk, mengembangkan, learning management system dan juga learning content management system. Nah ini, eee diusung gitu ya dari Dr. Myung-hae Kang dari Ewha Women's University di Korea Selatan gitu, yang terlibat salah satunya dalam pengembangan Omni, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.